Kita lanjut lagi ya materi yang 2 minggu yang lalu ya. Masih ingat kita membahas apa 2 minggu yang lalu? Ada yang masih ingat judulnya tentang apa? Hukum paradoks, paradoks kehidupan. Paradoks kehidupan. Oh ya. Oke, ini ada Juang juga. Halo Juang monitor, Pak Juang. Oke, ya teman-teman semua, materi paradoks kehidupan ini ya, itu sesuatu yang saya gumuli akhir-akhir ini ya. Jadi saya punya pergumulan dan kerinduan sekaligus bahwa apa yang kita pelajari di Zoom ataupun yang kita dapat di gereja ya satu apa ya pencerahan atau satu kebenaran itu hendaknya bisa diimplementasikan atau berdampak pada cara kita hidup sehari-hari ya. Dan itu harus berkorelasi apa yang kita pelajari ya, Recording in firman progress. Tuhan yang kita resapi itu seharusnya itu mengubah cara pikir kita, cara kerja kita, cara perilaku, bagaimana kita berperilaku ya dalam hidup sehari-hari. Jadi harusnya kita merasakan perbedaan ya dalam menghadapi realitas hidup ya. Jadi uh, dalam kehidupan sekarang ini yang kita tahu nggak semakin mudah tapi semakin berat gitu ya. Banyak banyak peristiwa yang kadang kita nggak mengerti kan. Nah, akhirnya dalam materi yang hukum paradoks itu kita tahu bahwa memang ini suatu realitas hidup yang dialami bukan hanya orang percaya tapi seluruh umat manusia mengalami yang namanya paradoks kehidupan ya. Apa itu paradoks kehidupan? Ya, yang kita sudah jelaskan bahwa seringkali kehidupan itu ada apa ya? Perbedaan, ada semacam kontradiksi, tapi bukan kontradiksi, tapi sesuatu yang berlawanan, ya. Kejadian yang berlawanan, tapi sebenarnya itu eh, kita harus mensikapi sebagai satu makna yang utuh, gitu, ya. Kegagalan itu bukanlah akhir ya tapi guru yang berharga. Jadi manusia mengalami kegagalan, mengalami kemunduran, mengalami penderitaan itu satu realitas ya. Tapi realitas yang kita hadapi seperti itu sebenarnya bisa kita sikapi ya dengan benar bahwa itu justru kita bisa dapat sesuatu ya. Pengalaman gagal itu justru menjadi guru yang sangat berharga ya. Jadi kalau teman-teman semua alami ya flashback ya dalam hidup sehari-hari itu seringkali lebih banyak peristiwa yang menyenangkan atau yang tidak ya secara naluriah jasmaniah gitu. Mana yang lebih banyak mana pada umumnya ya secara garis besar gitu ya. Kalau kita melihat kehidupan kita dan dunia sekeliling kita itu kita melihat umumnya rata-rata orang itu mengalami banyak tantangan, kesulitan atau penderitaan atau kesenangan, ya, kegembiraan, ya secara kasat mata aja. Lebih banyak mana? Kalau di sini mungkin lebih banyak kegembiraan, kesenangan ya, lebih banyak keberhasilan, ya. Yang mana, Pak Tadus? Secara kasat mata ya kelihatan lebih banyak susahnya. Ya, lebih banyak susahnya, kesulitannya itu. Nah, Bapak, teman-teman semua ya, fakta itu ya, fakta yang kita lihat itu ya, itu apa ya eh, menimbulkan keraguan ya manusia terhadap pencipta atau ada Allah yang menciptakan karena
logikanya gini, ya ini juga yang menjadi pertanyaan para filsuf ya. Kalau memang ada Allah yang Maha Kasih gitu ya, Allah yang sempurna, pasti Allah menciptakan dunia yang sempurna gitu. Allah yang eh, pengasih ini, Allah yang penuh berkat ini tidak mungkin membiarkan banyak penderitaan gitu. Bagaimana mungkin orang ada manusia yang lahir tanpa dosa ya langsung mengalami penderitaan ya. Kalau kita lihat di bagian dunia dia lahir di zaman di negara yang sedang berperang gitu. Misalnya yang di Timur Tengah atau yang di Ukraina sana itu. Uh, nggak sekarang saja dari dulu misalnya lahir di tengah pergolakan itu bagaimana keadilan ya. Nah, itu pertanyaan yang bisa membawa manusia meragukan adanya sang pencipta gitu. Dan itulah dasar dari ateis ya, ateis yang nggak percaya Tuhan tuh mempertanyakan dari situ. Bagaimana mungkin ya ada Allah yang penuh kasih, tapi membiarkan ketidakadilan, ya, membiarkan eh, apa penderitaan yang sangat dan seperti kontradiksi gitu loh. Ya, Allah yang kasih, Allah yang katanya baik, tapi membiarkan penderitaan yang kadang tidak fair. Ya, memang ada penderitaan yang seperti tidak fair ya. Bayi yang baru lahir tapi dihadapkan dengan kelaparan, kesusahan, itu kan dia nggak salah apa-apa, tapi mengalami seperti itu. Ya, nah bagaimana menjawab ini? Ya, teman-teman, bagaimana bisa menjawab ini? Nah, apa? Mungkin saya ini ya diskusi sama teman-teman dulu ya, rekan-rekan. Sering ada pertanyaan seperti itu nggak? Pernah mendengar nggak pertanyaan seperti itu, Pak Tadus atau Ko Afi? Ya, pernah mendengar. Nah, kita sebagai orang Kristen gimana Pak menjawabnya itu ya? Kalau sebagai orang Kristen yang pertama, Allah tidak pernah merancang yang buruk dalam kehidupan manusia. Keburukan itu atau hal-hal yang sukar dan sulit itu terjadi kan kita tahu berawal dari kegagalan manusia ya, dari Taman Eden gagal untuk taat kepada Allah sehingga eh, kesusahan kesulitan itu mulai terjadi. Ya, oke. Kalau itu alasan kita berikan orang Kristen akan memahami itu ya, betul nggak Pak Tadus ya? Tapi Betul. kalau orang yang dari kecil bukan Kristen atau bukan orang Kristen, gimana ya memandang itu kan, betul nggak? Nah, salah satunya ya kita memberikan jawaban yang lintas iman atau bukan hanya dalam kacamata kekristenan, tapi kacamata hukum kehidupan, di mana hukum kehidupan ini berlaku untuk semua. Kita bisa memberikan argumentasi tadi tentang paradoks kehidupan. Ada hukum paradoks, ada tatanan paradoksial. Jadi kenyataannya memang itu penderitaan, tapi di satu sisi penderitaan itu bisa menghasilkan kemuliaan, kegembiraan, apa, menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Ya, jadi penderitaan atau kesusahan, kegagalan itu bukan titik akhir, betul nggak? Jadi orang dunia pun akan bisa melihat bahwa sebenarnya kita harus melihat cara pandang yang berbeda dan kenyataannya memang eh, apa kegagalan, penderitaan, kematian itu bukan titik akhir, ya. Dan itu juga terjadi kan dalam realitas kehidupan alamiah kan, seperti biji sesawi biji sebelum dia bisa tumbuh menjadi pohon dia harus mati dulu. Itu kan realitas, betul nggak? Ya, eh, apa sesuatu yang susah itu sebenarnya satu siklus. Nah ini, jadi melihat bahwa itu satu siklus yang alamiah dan justru itu menunjukkan kebesaran Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan tidak mengingkari tatanannya, tidak mengingkari ya, tidak membasmi dosa ya. Kan Allah Maha Kuasa,
dia bisa dong harusnya membinasakan iblis seketika. Tapi Tuhan itu benar-benar menciptakan manusia yang diberi kebebasan. Jadi adanya penderitaan, adanya kegagalan itu ya karena seringkali ada pilihan, ada akibat pilihan manusia yang diberi kehendak bebas, betul nggak? Ya nggak? Ya karena ada pilihan, ada kehendak bebas manusia, ya akibatnya bisa kegagalan, penderitaan, ya kemiskinan dan lain sebagainya yang nggak enak karena kebanyakan ya karena pilihan. Ya, akibat pilihan manusia mengakibatkan penderitaan orang lain juga, gitu. Dan Tuhan tidak menghilangkan itu secara magic gitu. Ya, karena Tuhan kita percaya pada Allah yang punya tatanan, punya aturan, punya skenario, punya apa? Uh, punya rule of the game-nya sendiri bahwa dia tidak intervensi terhadap tatanannya yang dibuat sendiri. Jadi kegagalan manusia itu ya Tuhan izinkan, tapi itu bukan titik akhir gitu. Bukan titik akhir, itu kabar gembiranya. Jadi melihat melihat apa segala sesuatu itu jangan berhenti satu titik akhir. Itu bukan titik tapi koma. Nah itu ya kalau menjawab orang ateis itu yang kamu lihat penderitaan dan sebagainya itu koma ya. Misalkan ya eh, orang mengalami tragis gitu ya, mungkin bayi atau orang-orang yang tidak berdosa mengalami penderitaan yang luar biasa sampai kematian. Buat orang yang tidak percaya Tuhan, ya itu seperti tragis gitu, satu titik penghabisan. Tapi kita maka pilihannya di sini sebenarnya. Kalau kita mempercayai ada Allah yang menciptakan, itu bukan titik akhir, tapi koma. Karena apa? Ada kehidupan kekal. Tidak akan menjadi sesuatu yang mengenaskan kalau memang di bumi mengalami penderitaan, tapi dia menerima uh, kehidupan surga nanti setelah kematian. Contohnya apa? Contohnya peristiwa yang digambarkan di Alkitab ya, Lazarus. Ingat nggak Lazarus? Lazarus gimana? Dia waktu di dunia ngalami kesenangan atau penderitaan? Penderitaan. Penderitaan. Orang yang malang, orang yang terkutuk, orang yang paling apa ya, paling bodoh, paling menderita, kalah lah ya. Betul nggak? Ya. Tapi pada akhirnya di kekekalan dia ngalami apa? Ada yang tahu? Dia ada di mana? Kesenangan karena di pangkuan Abraham. Nah, pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu bukan Abraham mangku ya. Apa tuh pangkuan Abraham? Maksudnya di Dia dalam mendapatkan kesenangan. kesenangan, kesenangan abadi di situ. Ya. Nah, itu realitasnya dan ini saya mau menceritakan ini gambar apa nih yang di sini nih. Eh, kalau boleh ini peristiwa paradoks ini tuh melekat dalam budaya Jepang ya sebenarnya ya. Kegelapan adalah latar belakang yang membuat cahaya terlihat indah. Ini ada mangkok yang pecah ya, mangkok yang pecah buat bagi orang Jepang itu eh, bukan suatu malapetaka satu kemalangan gitu. Itu bisa melahirkan kesempatan malah, kesempatan yang menghasilkan uang juga. Ya, ada di Jepang namanya seni kintsugi ya. Tahu nggak seni kintsugi? Itu seni untuk merekatkan kembali barang-barang yang pecah gitu. Nah, mungkin gambarnya seperti ini ya. Nah, ini seni kintsugi. Jadi ini jadi barang-barang pecah kan pecah itu kan menggambarkan penderitaan, kegagalan gitu ya. Tapi oleh para seniman ini yang mangkok yang pecah, guci yang pecah, teko yang pecah gitu ya, itu menjadi kesempatan untuk memperindah dari barang itu. Makanya ada seni kintsugi ini. Jadi pecahnya barang-barang ini bukan akhir, jadi satu malapetaka, satu penyesalan menimbulkan penyesalan, tapi bisa menimbulkan kesempatan, ya kesempatan dalam banyak hal, dalam kreasinya, dalam ekonominya, gitu. Seni kintsugi ini ada gambar yang mirip kan kayak ini.
ya, direkatkan jadi menjadi gambar yang indah gitu. Jadi pecahnya ini, ya, keramik ini bukan sesuatu yang membuat jelek gitu, membuat akhirnya tidak berguna, tidak bisa digunakan lagi nih barang-barang, enggak, tapi justru itu kesempatan memperindah barang-barang ini, keramik-keramik ini. Ya, ini orang Jepang aja uh, sangat menghayati loh, ya, sangat menghayati nih, teman-teman. Bagaimana apa uh, kemalangan atau kemunduran atau penderitaan atau pokoknya nggak sesuatu yang uh, apa nggak enak gitu ya, ya, kegagalan itu ibarat kegelapan kan, tapi kegelapan itu ternyata menjadi latar belakang yang indah, ya, buat cahaya yang terlihat indah. Yang penting adalah kita tahu bahwa habis gelap terbitlah terang, gitu kan. Itu dari siapa itu? Itu juga pasti terinspirasi tuh. Habis gelap terbit terang. Dalam kegelapan itu akan melahirkan terang, ya. Itu siklus yang manusia eh, mungkin tidak percaya Kristus, tidak percaya Tuhan pun tidak bisa mengelak akan fakta ini. Jadi eh, nanti teman-teman akan lihat bahwa hal-hal yang ditemukan juga oleh orang-orang dunia, orang filsafat itu sangat dibahas atau sangat sangat didalami oleh pengajaran-pengajaran Alkitab, ya. Jadi di sini kita akan membahas, ya, realitas hidup, ya, yang justru menguatkan iman kita, kan gitu ya. Harusnya kita melihat realitas hidup yang kita alami itu sungguh menguatkan iman. Nah, nanti ada materi ya, berikutnya bahwa justru, ya, arena dunia yang penuh paradoks ini, yang seringkali banyak penderitaan, kegagalan, itu adalah area untuk menumbuhkan iman kita. Itu kesempatan, kesempatan justru. Ya, jadi kalau lensa mata kita dalam memandang hidup itu suatu kesempatan, itu akan berbeda gitu ya. Kita justru akan lebih bisa menghadapi kehidupan ini lebih baik, ya. Lebih fokus, lebih bisa naik lagi. Nah, saya mau membicarakan satu poin, ya, kelanjutan dari hukum paradoks itu, ya, mengenai paradox of choice, ya, paradox of choice, paradoks pilihan. Ini juga pasti teman-teman alami, ya. Semua manusia mengalami bahwa semakin banyak pilihan justru membuat kita semakin bahagia atau tidak bahagia. Ya, makin banyak pilihan justru paradoksnya bisa membuat manusia tidak bahagia. Ya, ada yang setuju nggak? Setuju atau nggak setuju dengan pernyataan ini? Kalau saya setuju. Nah, alasannya apa? Kalau menurut Pak Tatus gimana? Kenapa banyak pilihan justru membuat kita semakin tidak bahagia? Yang pertama itu semakin banyak pilihan itu membuat hidup semakin rumit, semakin sulit. Makin rumit, makin sulit, ya. Nah, generasi yang sangat banyak pilihan itu generasi sekarang ini generasinya Yanti, Rida, ya. Dulu kita eh, nonton TV ada pilihan nggak Pak Tatus ya? Nggak ada pilihan ya. Kalau zaman saya cuma satu pilihan saja. Satu pilihan. Kita nggak pusing kan yang nontonnya itu gitu ya. Lebih fokus gitu kan. Nah, sekarang mau nonton film TV bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan gitu ya. Apalagi setelah ada YouTube ya. Nah, itu apa ya? Banyak pilihan membuat kita terpenjara. Bingung nggak ya? Jadi kadang-kadang kebebasan, ya, kalau bukan di dalam Tuhan, manusia diberi kebebasan tapi bukan di dalam Tuhan, itu justru melahirkan penjara baru, penjara jenis baru. Dipenjara oleh apa? Oleh pilihan-pilihan yang dibuat manusia sendiri. Dibuat penjara oleh banyaknya keinginan yang muncul dari pilihan itu. Nah,
Ini juga jadi area penelitian dari psikologi ya, dari Schwartz itu dalam bukunya Paradox of Choice itu menemukan fenomena yang kontradiktif gitu ya, bisa kontradiktif dan semakin banyak pilihan semakin tidak puas gitu ya, semakin apa banyak yang kita bisa pilih malah kita nggak puas, makin nggak puas gitu. Tadinya kan kita membuat pilihan itu supaya bisa memuaskan kita, tapi kenyataannya nggak seperti itu ya. Nah, ini realitanya. Jadi di zaman modern sekarang itu seperti ada prasmanan pilihan tidak terbatas. Ya, kita dihidangkan oleh banyak pilihan ya. Kita dibombardir di media sosial, ya, di YouTube, di Facebook, di TV, di bahkan kalaupun kita keluar rumah menuju pusat keramaian, mall dan sebagainya, nggak tanggung-tanggung pilihan. Tersedia pilihan langsung di depan mata kita. Ya, dalam hal karir, dalam hal hiburan, ya, bahkan ini dalam mencari pasangan pun gitu ya. Itu teknologi sekarang membuat kita itu seperti punya banyak pilihan. Ini teman-teman sadari ya, apa faktanya seperti itu. Ya, faktanya seperti itu. Nggak bisa dipungkiri, semua orang mengalami. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kita mengatasi ini kan? Nah, di psikologi itu menganalisa ya kenapa terjadi adanya paradox of choice itu ya, kenapa apa penyebabnya. Pertama itu apa, kelumpuhan analisis ya, jadi terlalu banyak pilihan membuat kita sulit mengambil keputusan ya, bahkan mustahil ya untuk mengambil keputusan. Kenapa? Kenapa banyak pilihan sulit mengambil keputusan? Apa enggak? Apa penyebabnya? Kenapa banyak pilihan tuh malah kita susah mengambil keputusan? Gitu. Dialami nggak ini, teman-teman? Kira-kira kenapa? Ada membuat kita ragu-ragu kan, tidak Ragu-ragu, ada kepastian. tidak ada kepastian. Jadi membuat kita takut membuat pilihan yang salah, betul nggak? Takut nih membuat pilihan yang salah gitu ya. Dalam pekerjaan, dalam banyak hal gitu. Yang kedua, penyesalan ya. Semakin banyak alternatif yang ada, semakin mudah bagi kita untuk menyesali pilihan yang kita buat ya. Jadi kalau kita memilih satu pilihan A, jadi kita tuh masih kebayang pilihan yang B, C, D. Jadi kadang-kadang menyesal. Jadi makanya ada rumput apa, ada gium, ada apa perkataan, uh, kita itu lebih lebih melihat rumput tetangga lebih hijau kan gitu ya, lebih hijau. Tapi begitu masuk ke tetangga, nggak hijau juga gitu ya. uh, Maunya malah balik lagi. Jadi itu ya. Terus yang ketiga apa? Namanya eskalasi ekspektasi ya. Ketika pilihan melimpah ya, banyak pilihan itu, pengharapan kita atau ekspektasi kita terhadap hasil akhir itu jadi tinggi. Jadi kita tuh nggak sadar mengharapkan kalau banyak pilihan harusnya saya bisa mencapai hasil akhir yang lebih bagus gitu ya. Kita tidak lagi mencari pilihan yang cukup baik, kita mencari pilihan yang sempurna menurut kita, paling sempurna ya, standar paling tinggi yang itu mustahil dicapai. Nah itu apa penelitian psikologinya ya. Coba kita juga renungkan flashback ke apa yang kita kerjakan ya, apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya kalau kita dihadapkan banyak pilihan, misalnya karir atau pilihan mencari uang gitu ya, itu juga
kita selalu membandingkan, oh kalau kita milih A, kita melihat pilihan B, pilihan C, wah itu lebih bagus. Apalagi kita melihat pilihan orang lain, pasti membandingkan gitu. Nah, ini penyebabnya ya terjadi paradox of choice. Yang keempat itu, nah ini apa sifat kedagingan kita ya, sifat keberdosaan kita. Kita tuh suka menyalahkan diri sendiri. Ini blame ourselves ya, menyalahkan diri sendiri ya. Jadi kalau hasilnya nggak bagus, nggak sempurna, nggak perfect, itu kita tidak bisa menyalahkan adanya karena keterbatasan pilihan. Kita menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Sudah diberi banyak pilihan, kita nggak bisa memilih yang terbaik, ya. Sehingga menimbulkan apa? Cemasan dan depresi gitu. Ya banyaknya pilihan itu akhirnya membuka ya pikiran kita, membuka otak kita, membuka kehendak kita itu untuk membandingkan dengan pilihan yang lain, dengan yang diambil orang lain. Gitu. Jadi kalau hasilnya kita melihat, oh dia lebih bagus, kita menyesali karena kenapa saya nggak milih itu, ya. Nah ini fenomena, ya. Coba dari empat ini, kira-kira yang pernah dialami apa? Dari adanya banyak pilihan apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin dalam konteks yang dialami ya. Kira-kira lo ada pengalaman apa? Bisa apa? Bisa share? Nah, dari empat ini kira-kira apa? Ada? Ada yang mau memberi apa? Sharing pengalaman? Wafi atau Gioklin? Nah, atau Elsa? Ada nggak kita alami ini? Shalom, Shalom, Elsa. ya Bapak, terima kasih. Hmm. Kayaknya kalau diperhatikan kita mengalami semua ya. Hmm. Yang pertama kan terlalu banyak pilihan membuat kita lumpuh dan sulit mengambil keputusan. Yang pertama tuh kadang kita mungkin bingung ya, bingung kan. Kalau terlalu banyak pilihan pasti kita menimbang-nimbang dulu, yang mana kayaknya kalau saya pilih ini, kayaknya ini bakalan tercapai deh gitu. Tapi di situ ada kebingungan. Kayaknya enggak ya. Jadi, nah jadi itu juga kayaknya alami. Terus yang kedua, penyesalan itu semakin banyak alternatif, semakin mudah semakin mudah menyesali pilihan yang dibuat. Yeah. Ya, itu juga kita alami. Terus yang ketiganya, eskalasi ekspektasi, mencari kesempurnaan bukan sekedar cukup baik. Nah, ini ini juga yang kayak apa ya, menurut saya kita tuh selalu mencari kesempurnaan, kadang kita nggak sadar diri juga gitu. Nggak sadar diri, maksudnya kadang kita terlalu ya maunya sempurna, padahal sebenarnya apa ya, kayak kadang kita, kalau menurut saya kalau di sini mencari kesempurnaan kayak menolak kenyataan. Menolak kenyataan bahwa kadang kita nggak mau menerima hasil yang ini, merasa nggak puas, kita mencari dan mencari dan mencari. Nah, ketika di sini pencarian ini tidak sesuai, disinilah kita bisa menyalahkan diri. Nah, ketika di sini kita menyalahkan diri nih, di sini kita menghukum diri sendiri. Kita merasa kita nggak berdaya, kita merasa nggak merasa gagal. Nah, justru ini yang mematikan potensi, menurut aku mematikan potensi diri kita untuk kita melangkah lebih maju. Jadi kita itu menyerah, dan menyerah ini kan Tuhan nggak mau kita menyerah. Maksudnya apapun yang terjadi Tuhan mau kita melangkah walaupun tertatih, tapi kita tetap jalan. Nah, tapi di sini kebanyakan kita memilih untuk menyerah. Ya, di saat menyerah itu kita mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, dan yang paling parahnya kita menyalahkan diri sendiri.
kita merasa kita nggak berguna dan segala macam. Nah, disinilah timbul yang menurut saya stuck, gitu Bapak. Ya, bagus sekali, Elsa. Nah, yang soal mencari kesempurnaan itu, itu lebih spesifik itu kesempurnaan menurut persepsi kita ya, bukan persepsi Tuhan. Nanti soalnya nanti kelihatan bertentangan dengan Matius 4 apa 5:48 kan. Nah, kamu harus sempurna seperti Bapamu di surga sempurna kan. Nah, kadang kita itu salah menafsirkan kesempurnaan. Kesempurnaan menurut ukuran dunia gitu. Itu masalahnya. Yang kita cari adalah sebenarnya, nah ini setelah ini ya kita gimana apa menghilangkan ini ya apa kesulitan dalam banyak pilihan ini, apa nggak ada tahu nggak satu satu kata kunci gimana supaya kita nggak terjebak di paradox of choice ini, ada nggak Ambil ya? aja Pak salah Hah? satu keputusan. Ambil. Ya, berani ambil keputusan yang kita anggap itu terbaik ya. Oke. Karena apalagi kalau kelumpuhan analisis itu ya, biasanya itu paling banyak dialami kalau orang perfeksionis. Hmm. Kan maunya yang ya mau punya usaha, pokoknya maunya udah ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah, itu kan. Jadi kalau ada sesuatu yang kayaknya Meleset gitu ya, yang nggak sesuai rencana, stres ya. ya atau ada halangan, ya misalnya nih kan aku misalnya baking, oven gua cuman oven begini konvensional, bukan oven yang model yang deck gitu yang besar gitu kan. Nah itu kan jadi enggak deh, nggak jadi gitu. Yeah. Ya banyak option kan Pak sebenarnya kan, itu kan juga kan dari milih oven optionnya banyak, nah itu jadi bingung juga kan. Itu sih kalau betul sekali. Nanti kita belajar bahwa menghadapi paradox of choice, ya jawabannya gimana cara. Putus ya, suaranya putus. Freeze. Ditunggu aja Pak sebentar. Tadi freeze Pak. Ya, listrik anjlok. Bentar. Halo, sebentar ya. Halo, tes. Udah oke Pak? Ya, sudah. Udah. Sorry, ini listriknya mati di sini. Aduh, oke. Bentar, saya hidupin ini deh. Udah ya? Udah nyala lagi ya? Oke. Dengar suaranya? Oke Pak, oke. Oke. Ya, saya lanjut ya. Jadi, sampai mana tadi? Ya. Ya. Oke, share. Oke, nah, jadi kita gimana menghadapi itu ya? Menghadapi itu. Jadi makanya tadi yang Pak Levi tulis ya, kita harus mencari apa namanya prinsip ya, prinsip untuk bisa mengatasi paradox of choice ini. Ya. Nah, itu.
Oke. Nah, salah satunya adalah prinsip utamanya itu adalah mencari kerajaan surga ya. Sorry ya. Ini. Hmm, Oke, ini nggak bisa di-share ya. Share sebentar ya. Hmm, Bisa kelihatan nggak share-nya? Nggak ya? Belum, Pak. Belum ya? Tanya kok kenapa nanti sebentar ya. Oke, sekarang muncul nggak? Muncul ya? Udah, Pak. Kelihatan? Ya, kelihatan ya? Oke. Sorry, ada gangguan teknis. Nah, ini sebenarnya jawaban bagaimana mengatasi paradoks pilihan ya adalah kita menyatukan satu pilihan. Pilihannya adalah Allah sendiri. Satu saja kita milih, yaitu Allah. Hanya ada satu yang utama, yang paling penting yaitu Allah sendiri. Jadi mengerucutkan pilihan kita pada pilihannya Allah buat kita. Nah, tapi itu juga menjadi tantangan ya. Jadi Alkitab yang ditulis ribuan tahun itu menyediakan prinsip yang luar biasa efektif untuk menavigasi adanya realitas paradoks pilihan. Ya, prinsip kebenaran Alkitab tidak meniadakan pilihan, tetapi memberikan satu kerangka kerja untuk menyederhanakan, untuk menemukan pilihan yang tepat, ya, menemukan kepuasan sejati. Prinsip pertama, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Ini filter penyederhanaan yang paling kuat. Ya, dari sekian banyak pilihan, cari yang utamanya. Ya, cari yang utamanya. Dengan menjadikan kehendak Allah sebagai prioritas utama, maka ratusan pilihan yang lain yang membingungkan, yang kita sendiri nggak tahu, yang harus dipilih mana menjadi sekunder bahkan tidak relevan. Ya, jadi teman-teman semua belajar firman Tuhan, belajar kebenaran dari Alkitab itu sebenarnya mau mengerucutkan ke satu pilihan. Jadi kita tuh punya magnet, gitu, punya kompas, ya. Kalau di hadapan kepilihan, mana yang relevan dengan kehendak Allah? Tapi pertanyaannya adalah kehendak Allah yang mana? Nah, itu yang harus digumuli setiap hari lewat saat teduh kita. Kembali lagi-lagi kembali kepada kepekaan akan firman Tuhan, ya, kepekaan akan uh, suara Tuhan, ya. Itu yang apa namanya, yang utama gitu. Di Amsal 3:5-6 jelas ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau kita dihadapkan pada pilihan hidup, karir, pasangan, keuangan, ya, tidak lagi dievaluasi dengan satu filter atau satu parameter apa yang paling memuaskanku, tapi parameternya mana yang paling memuliakan Tuhan, mana yang paling disenangi Tuhan, yang membuat Tuhan tersenyum. Nah, itu prinsip yang bisa kita terapkan untuk mengeliminir adanya paradox of choice, ya. Dan yang kedua apa prinsipnya? Prinsip cukup, ya. Belajar merasa puas, contentment, ya. Belajar merasa puas. Prinsip ini secara langsung melawan adanya eskalasi ekspektasi atau pengharapan palsu, ya. Besarnya pengharapan palsu, ya.
alih-alih mencari kesempurnaan dunia dalam pilihan, Alkitab itu mengajarkan kepuasan di dalam Tuhan Yesus, dalam Kristus, apapun keadaannya. Ya. Jelas di Filipi 4 ayat 11-12, Paulus mengajarkan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Dan pada akhirnya segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini obat mujarabnya, teman-teman semua. Ya, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu otomatis akan mereduksi, ya, akan meminimize, ya, genggaman penjara dari pilihan-pilihan, ya, penjara of choice, ya, penjara pilihan. Nah, di 1 Timotius 6 ayat 8 juga jelas, ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Ini prinsip apa? Yang kita mesti, ya, masukkan dalam hati, ya. Perlu kita renungkan, ya, kita menjadikan pola pikir kita bahwa belajar merasa puas itu memang keniscayaan, ya. Harus selalu bersyukur dengan apa yang kita terima. Bersyukur bukan berarti malas, bukan berarti kita melakukan yang terbaik, ya. Tapi kita menerima adanya realitas, ya. Realitas yang begitu banyak pilihan, tapi kita percaya bahwa kalau kita yang harus suruh memilih sendiri, kita nggak tahu yang terbaik. Kita fokus mendengar, melihat bagaimana Tuhan bekerja, gitu. Tuhan apa yang kau lakukan, ya, mau lakukan. Jadi mendengarkan suara Tuhan jadi kemutlakan, ya, dalam mendengarkan noise, ya, kebisingan dunia ini. Jadi kepuasan sejati bukan hasil membuat pilihan yang sempurna menurut manusia, ya, melainkan suatu kondisi hati yang bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, kalau kita sertai dengan ucapan syukur, bersyukur, ya, kebisingan dari pilihan itu menjadi reda, ya. Even atau bahkan kalaupun kita tahu bahwa pilihan yang kita lakukan itu bukan yang terbaik, kita tetap bisa menerima, gitu, ya. Dan satu kata kuncinya, ya, ini masih koma, gitu loh. Belum akhir, belum titik. Jadi kalaupun sekarang pilihan kita belum maksimal, tidak masalah, masih ada waktu lain, kita bisa memilih yang lebih baik. Gitu. Jadi tidak menyesali dengan pilihan yang sudah dibuat, ya, terhadap masa lalu. Jadi itu intinya, ya. Nah, yang ketiga, prinsip panggilan, ya, prinsip panggilan. Fokus pada tujuan. Fokus tujuannya pada tujuan, bukan pilihannya. Jadi paradox of choice itu membuat kita terpaku pada opsi yang tidak terbatas, opsi pilihan yang terbatas. Ya, cara Alkitab mengajarkan kebenaran, dia mengalihkan fokus kita pada panggilan yang spesifik dan unik setiap individu. Ya. Jadi kita tuh punya panggilan unik. Ya. Jadi kita fokus pada panggilan kita. Ya, di Efesus 2:10 itu ada panggilan umum. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan baik itu, ya. Jadi ini dulu bahwa kita itu masterpiece-nya Allah, ya, buatan Allah itu masterpiece-nya Allah. Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi selama kita di dalam Kristus, ya, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan senangi,
ya kita ada dalam daerah aman, ya daerah aman dalam memilih gitu, ya selama tidak berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita dalam pilihan aman. Walaupun mungkin ya secara riset mungkin ada hal yang hasil yang berbeda. Nah, prinsip yang keempat itu prinsip hikmat, ya meminta petunjuk kalau kita dalam kondisi kebingungan. Jadi saat dihadapkan banyak pilihan, ya kita mungkin uh, harus mempertimbangkan untuk tidak selalu mengandalkan logika atau kekuatan analitis kita sendiri, tapi mengambil waktu untuk mengkonfirmasi dengan Allah, yaitu melalui doa, melalui saat teduh kita, melalui perenungan kita. Intinya kita mencari hikmat, dan itu juga di Amsal jelas ya, kita tuh diminta untuk mencari hikmat Allah, ya. Tapi seringkali memang nggak gampang, ya, nggak gampang, karena eh, kita juga nggak tahu ini yang kita dapat dalam perenungan kita ini hikmat dari Allah apa enggak, ya. Tapi paling enggak kita mau mencari, jadi kita ada usaha, hati kita itu tertuju pada hikmat Allah gitu. Dan saya percaya kalau hati kita, pikiran kita fokuskan, tidak merenung melakukan analisis sendiri, tapi duduk diam tenang mendengarkan suara Tuhan, pasti ada suara yang kadang muncul, yang itu bisa jadi itu adalah hikmat dari Allah, dan kita punya uh, hal untuk dipertimbangkan gitu, ya. Dan seringkali itu membantu kita untuk uh, mereduksi pilihan-pilihan yang ada, ya. Jelas di Yakobus 1:5 ini disebutkan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada sebuah orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi tidak ada satupun manusia, ya, bagi kita sebagai orang percaya tahu bahwa kita mengetahui semua hal, semua pilihan, gitu ya. Bahkan orang yang kita anggap rohani pun, ya, belum tentu dia mengetahui semua hal, gitu ya. Yang tahu semua hal ya Allah sendiri. Jadi ya cara paling logis, ya paling logis sekali, ya kita dekat-dekat dengan Allah untuk mencari jawaban dari Dia. Nah, seringkali itu ditemukan juga dalam perjalanan pergumulan. Yang penting saat kita mengambil keputusan, kita firm, kita sepenuh hati bahwa ya ini sudah saya kumpulkan, saya doakan, kita jalan di situ dengan terus dengar-dengaran, ya, dengan Tuhan. Nah, kita mau belajar ya dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana dia menghadapi paradox of choice ini, ya. Jadi antitesis sempurna dari paradox of choice ini itu adalah kehidupan Yesus sendiri, ya. Ia dihadapkan banyak pilihan, ya, dunia, namun dia menunjukkan kepuasan tertinggi dengan fokus tunggal, yaitu pada kehendak Bapa. Nah, ayat yang perikop yang bisa menjadi menjadi pembelajaran kita adalah di percobaan padang gurun, ya, di Matius 4 kalau nggak salah, ya. Matius 4 tentang pencobaan di padang gurun. Ada yang tahu nggak pencobaan di padang gurun itu apa aja? Menu pilihan yang dihidangkan oleh iblis gitu. Tuhan Yesus itu dihadapkan, ya, pada pilihan-pilihan, ya, pilihan yang kita alami sampai sekarang, ya. Apa contohnya? Menu pilihan dari iblis yang dihidangkan kepada Tuhan Yesus apa aja? Kemewahan dunia, Pak. Yang mana tuh? Yang kemewahan dunia yang mana? Yang bagian urutan ketiga kalau nggak salah Pak, terakhir itu. Yang memperlihatkan semua kerajaan dunia, ya. Betul Pak itu. Ya. Satu lagi kan itu
itu Oke. Dia menjajal kekuasaan Allah itu Pak, kekuasaan Tuhan itu. Mm-mm. Dia kan iblis itu mengatakan kepada Tuhan Yesus jatuhkanlah dirimu kalau nggak salah. Dari bait Allah gitu ya. Betul. Dari hubungan yang tinggi itu di bait Allah itu. Oke. Ya. Tinggal satu lagi itu Pak, itu kekuasaan kalau nggak salah Pak itu. Ya. Oke, kita lebih dekat ya. Ya, ini pilihannya. Pertama, percobaan padang gurun itu Tuhan Yesus diberi pilihan diberi option untuk batu menjadi roti kan, betul nggak? Ya, pilihan untuk mengubah batu menjadi roti gitu. Itu bicara soal keamanan ekonomi. Roti itu kan ekonomi satu yang kita butuhkan ya, makanan gitu kan. Sandang pangan ya Pak. Sandang pangan ya. Itu bicara keamanan ekonomi. Jadi Tuhan Yesus dihadapkan pada nih, kamu mau keamanan secara ekonomi nggak? Gitu. Ini kamu bisa sebenarnya. Kamu kalau milih ini aman. Istilahnya tuh gini loh. Apain kamu susah-susah nyuruh murid cari makanan kan? Seringkali gitu kan Tuhan Yesus tuh muridnya cari makanan ke desa-desa. Tapi kamu kan punya kuasa mengubah batu jadi roti. Kenapa nggak digunakan kekuasaan kamu itu? Ya. Jadi Tuhan Yesus dihadapkan ya kenyataan kita sekarang bahwa manusia itu yang membutuhkan keamanan secara ekonomi, betul nggak? Itu yang paling utama sekarang ini, yang paling mendesak, yang paling menghimpit itu ya, yang paling dicari malah itu secara ekonomi. Itu menu yang diberikan iblis. Yang kedua itu adalah soal popularitas spiritual, ya, menjatuhkan diri dari bait Allah itu kan kesaktian, menunjukkan kesaktiannya Tuhan Yesus gitu. Jadi popularitas secara spiritual yang tidak dimiliki oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, kemampuan spiritual seperti itu nggak ada. Nah, nggak ada mukjizat seperti itulah. Ya, jadi ini kan menaikkan namanya Tuhan Yesus gitu. Ya di hadapan orang-orang Israel saat itu yang mungkin masih skeptis, yang masih meragukan Tuhan Yesus. Yang pilihan ketiga adalah Tuhan Yesus diberikan kekuasaan politik. Tadi kan diberikan semua kerajaan dunia, itu Tuhan Yesus diberikan kekuasaan kan semua kerajaan itu. Tapi terhadap semua ini, pilihan itu, Tuhan Yesus memilih satu. Ya, saya apapun yang kamu berikan, apapun yang diberikan dunia, saya memilih taat pada kehendak Bapa, pada firman Tuhan, pada kehendak Bapa. Dan puncak dari pilihan Tuhan Yesus ya, kekuatan pilihannya dia, akhirnya dia memilih yang benar itu di Taman Getsemani ya, saat Tuhan Yesus mau disalibkan, itu puncak penderitaannya. Keinginan manusiawinya itu kelihatan sebenarnya kalau maunya Tuhan Yesus itu dia mau lalu cawan ini, benar nggak? Secara kedagingan dia, kedagingan Tuhan Yesus ya, kemanusiaan Tuhan Yesus itu maunya nggak mau menderita, ya. Sekiranya cawan ini lalu, ya, tapi bukan yang ku kehendaki, tapi kau kehendaki, gitu. Sekiranya boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Pada akhirnya, walaupun berat, nggak mudah, Tuhan Yesus memilih untuk meletakkan pada kehendak Allah ya sebagai sebagai pilihannya dia ya, final choice-nya dia, pilihan akhirnya itu. Ini teladan yang dilakukan, yang diperbuat Tuhan Yesus yang masih relevan, sangat relevan sekarang ini menghadapi paradox of choice ini ya. Banyaknya
pilihan yang ditawarkan oleh dunia. Nah, jadi teman-teman semua, kita mau ya apa kebenaran yang di Alkitab itu benar-benar kita bisa hubungkan sebenarnya dengan fenomena realitas yang kita alami sehari-hari. Ya. Nah, saran yang kita berikan ya berdasarkan Alkitab itu ada empat hal. Ya, pertama, membatasi pilihan berdasarkan nilai kekal. Ya, jadi setiap pilihan yang kita terima itu harus diajukan satu pertanyaan. Apakah pilihan ini berguna bagi iman dan panggilan hidupku? Itu pertanyaan yang mesti diajukan. Ya, jadi jangan silau dengan banyak opsi, jangan pilihan. 1 Korintus 6 ya ayat 12 mengatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku tapi bukan semuanya berguna gitu. Memang banyak hal yang baik ya, tapi mana yang sesuai panggilan hidup saya, sesuai dengan iman saya itu mana? Ya. Jadi kita membatasi pilihan dengan pilihan yang bernilai kekal. Nah, itu akan sangat mengurangi, mereduce banyak pilihan yang tidak relevan. Nah, yang kedua, latih hati bersyukur. Ya. Ucapan syukur kita itu sebenarnya itu penangkal racun buat penyesalan. Ya, kita itu hidup seringkali banyak penyesalan ya. Saya masih ingat ya perjalanan karir saya itu seringkali melihat pada titik ini kok sampai segini. Kenapa dulu saya nggak memilih karir yang ini atau memilih bisnis yang ini gitu. Itu apa obatnya hanya satu, kita harus bersyukur ya, ucapan syukur. Karena apa kita mengucap syukur kita masih on the track Tuhan ya. Bukan mengucap syukur karena sudah mendapatkan pilihan baik menurut dunia, bukan ya. Kita mengucap syukur karena masih on the track gitu, masih ingat Tuhan ya. Soal hasilnya terbaik apa enggak masih belum game over gitu ya, masih ada kehidupan kekal gitu. Kalaupun secara manusia ya dihitung atau dinilai secara dunia itu kita tidak berhasil, kurang berhasil, tapi itu belum game over gitu ya. Selalu ada ruang perubahan, selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan. Kalaupun bukan kesempatan di bumi ini, kesempatan nanti di kehidupan kekal. Ya. Di Tesalonika berapa tuh ya? 1 Tesalonika 5 kayaknya ya. Itu Paulus mengatakan ya, menuliskan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Mengucap syukur dalam segala hal itu obat ya, obat buat penyesalan ya, akibat salah pilih. Racun penyesalan ini sesuatu yang harus kita waspadai. Nah, yang ketiga itu ini yang sering kita bahas di Matius 11:28 ya. Mengenai perhentian anapauso. Ya, anapauso. Itu sesuatu yang ilmu cara yang mujarab gitu ya, untuk tidak terhanyut oleh paradox of choice itu. Kita menemukan perhentian ya. Jadi nggak terombang-ambing oleh banyak pilihan. Kita memilih untuk berhenti satu titik, yaitu titik di mana kita hanya bersandar pada Tuhan Yesus saja, pada Kristus saja. Titik di mana cukup ini sudah. Kalau saya menemukan Tuhan, di dalam Tuhan itu cukup, itu titik perhentian saya. Ya, bukan lagi ukuran dunia. Ya. Di Matius 11:28 kan jelas ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan, memberikan perhentian, anapauso ada. Jadi kalau banyak pilihan, ya, dan kita bingung memilih, ya udah, kita harus
putuskan saat itu duduk diam di kaki Tuhan, gitu. Anak pausung, berhenti. Milih satu saja daripada banyak banget pilihan, ya milih satu saja. Satu pilihan duduk diam dalam Tuhan, dengarkan dia maunya seperti apa, gitu. Ya. Nah, eh, yang keempat yang penting yang itu tugas kita, ya, tugas kita itu meregulasi namanya keinginan kita, ya. Jadi dunia sekarang ini tuh seperti pabrik keinginan, ya, pabrik keinginan raksasa, ya. Ada pabrik yang terus-menerus bekerja 24 jam melahirkan pilihan-pilihan, dan pilihan-pilihan itu akan merangsang adanya keinginan. Makin banyak kemewahan, kenyamanan hidup, ya, makin banyak kuliner, misalnya wisata kuliner, banyak-banyak hiburan, itu sehingga pilihan itu akan mendongkrak, ya, mendorong lahirnya keinginan-keinginan yang variatif, gitu. Pabrik keinginan raksasa yang tanpa henti mengeluarkan produk-produk baru yang sangat bervariasi dan menarik, ya. Pilihan-pilihan kenyamanan gaya hidup terus-menerus membombardir kita, menyerang kita. Keinginan yang tidak terkendali inilah yang melahirkan tekanan hidup yang membuat kita meleset, ya, akhirnya menjerumuskan kita dalam dosa. Ya, jelas di Alkitab, ya, dosa itu relatif dengan keinginan, ya. Yakobus 1 ayat 14 kalau nggak salah, ya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, ya. Ya, sebab ia diseret dan dipikat, ya. Yang ini menarik ini, kalimat ini. Apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Jadi, ingat, paradox of choice itu relatif dengan ayat ini. Dengan adanya banyak pilihan-pilihan, pilihan itu menyuburkan keinginan, menambah keinginan kita. Nah, kalau keinginan itu dibuahi, artinya kita merespon, ya, akan lahir dosa. Nah, apabila dosa itu dibiarkan terus matang, kita akan menuju kebinasaan. Jadi, teman-teman, solusinya itu bukan kita menghilangkan itu, ya, menghindari adanya pabrik keinginan dunia itu, nggak bisa. Kita mau kemana juga, apa namanya, ketemu, gitu, ya. Ibaratnya dunia ini seperti hujan, ya, sudah ada hujan nih, hujan keinginan, gitu, hujan pilihan yang melahirkan keinginan. Ya, kita nggak mungkin bisa menghentikan hujan itu, tapi yang kita lakukan adalah kita membawa payung atau membawa jas hujan supaya pabrik keinginan, bombardir keinginan-keinginan dunia itu tidak bisa masuk. Jadi kuncinya regulasi diri, ya, mengatur diri sendiri dari dalam, mindset kita, frekuensi pikiran kita itu dibuat supaya tidak beresonansi dengan frekuensi keinginan dunia, ya. Sumbernya hati, menjaga hati itu sumber dari segala keputusan dan keinginan. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, kita harus fokus pada perkara yang di atas, ya, pada nilai-nilai kerajaan surga. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, kata Paulus. Karena itu sesuatu yang menjadi pegangan kita, ya. Dari tengah banyaknya paradox of choice ini. Ngelek ya Pak Anton. Ya, halo, ngelek ya, Halo. halo, 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 halo. Saya kasih ke di saya Bapak. Oke. Jelas, Bapak. Oh, Mas, oke, ya. Sebentar. Halo, tes, oke nggak? Halo, halo, Udah, tes. udah. Oke, Oke, Pak. oke, sip. Oke, teman-teman, ya. Jadi saya mau ngajak. Hilang lagi ya. Hah? Hilang lagi. Udah bisa, Pak. Nah, saya jelas sih dengar suara. Oke, oke.
Oke, ini penutup ya. Jadi saya cuma membawa ya fakta fenomena kehidupan kita yang sekarang ini overwhelming istilahnya tuh ya. Eh, Tidak tertahankan adanya choice ini ya, pilihan banyak yang membuat kita, dan even kita udah tahu belajar kebenaran firman ya, kadang sering terhanyut tuh. Ini sepertinya kita tahu teorinya ya, tahu solusinya gitu, tapi nggak mudah untuk apa namanya terbebas dari sini ya. Kan teorinya kalau hujan lebat ya pakai payung, pakai jas hujan gitu ya. Tapi kita untuk memakai aja itu kadang nggak bisa gitu. Ataupun kalau kita pakai payung atau jas hujan itu nggak tertutup semua gitu, jadi masih bocor-bocor ya. Nah, tapi pilihannya apa yang kita punya ya? Kalau kita terhanyut ya nggak lebih baik kan, malah lebih worse, lebih bahaya. Pilihan kita ya tadi, satu-satunya pilihan saya Tuhan. Udah fokus di apa yang Tuhan mau, dan cermin bahwa kita fokus satu-satunya adalah Tuhan adalah hati kita, dampak dalam hati kita, kita seperti apa gitu. Uh, Kalau masih ada kecemasan dan kegelisahan tuh apa penyebabnya? Dan ini nggak mudah, sangat tidak mudah ya. Nah, saya melihat sendiri orang-orang yang mengerti firman ini, firman kebenaran tentang fokus satu-satunya adalah Tuhan, tapi mengalihkan ya untuk membebaskan hati untuk fokus aja sulit gitu. Nah, satu-satunya cara yang menurut saya ya itu harus dibicarakan terus-menerus. Ya, kita tidak hanya berhenti pada teori ya kita tahu gitu. Kita tidak hanya berhenti pada pengetahuan yang kita miliki, ya, tapi kita terus menjejali kebenaran yang mungkin sama berulang-ulang. Jadi rahasia ini teman-teman, rahasia manusia itu berdosa, meleset sehingga rusak itu karena terus-menerus ya kebohongan yang diulang terus-menerus itu menjadi kebenaran gitu. Frekuensi terus-menerus. Kenapa kita nggak berubah kebenaran yang terus-menerus ya nanti akan menghidupkan kita. Jadi uh, tidak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah dalam konteks itu, pertemuan kebersamaan yang membicarakan firman itu satu yang baik gitu ya. Jangan pernah berhenti mendengarkan karena kita sudah merasa sudah tahu ya. Saya merasakan sendiri ya, ada satu pembicara yang khotbahnya saya tahu, udah tahu lah teorinya gitu ya, tapi waktu dia ucapkan, dia sampaikan itu, walaupun saya tahu secara teori, tapi saya mendapatkan rema, energi yang luar biasa, yang menggugah gitu. Jadi persoalannya sekarang itu bukan pengetahuan sebenarnya. Bukan, karena pengetahuan gampang didapat. Ya. Materi yang saya sampaikan itu banyak di internet. Ya. Banyak sumber gitu ya. Tapi yang mesti kita gumuli adalah dari pengetahuan itu apakah melahirkan ya satu spirit, satu kekuatan jiwa untuk berubah, untuk siap menghadapi, untuk kuat menghadapi tantangan di depan gitu. Ya. Itu sebenarnya rahasianya. Pengetahuan itu harus menggugah kita, mendorong kita untuk mencari hikmat dari Allah, mencari kekuatan dari Allah, energi yang dari Allah sendiri. Nah, lagi-lagi kembali solusinya adalah ya kontemplasi, ya merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu keniscayaan. Oke, mungkin itu dari saya. Saya sampai saya kembalikan ke Pak Lepri. Oke, teman-teman ada yang punya pertanyaan mengenai materi ini? Ada yang punya pertanyaan, Bapak Ibu? Saya sih masih bingung yang Pak Anton bilang tuh yang poin 1 tentang panggilan hidup. Itu panggilan hidup itu kadang-kadang kan Pak terlalu luas ya.
Yang mana? Yang iman dan panggilan hidup. Iman dan panggilan hidup. Prinsip panggilan yang fokus pada tujuan itu bukan? Yang ini. Iya, ya. Bentar ya, ini kayaknya network saya jelek. Yang ini tentang prinsip panggilan. Yang ada 4 itu loh Pak tadi. Oh, Yang slide terakhir kayaknya ya. ini. Yang ini bukan. Halo, tes. Yang cara ini Pak, saran praktis berdasarkan Alkitab. Batasi pilihan berdasarkan nilai kekal. Apakah itu berguna bagi iman dan panggilan hidupku? Nah, panggilan hidup itu. Oh, ya. Ya, ini panggilan hidup secara khusus. Berarti memang itu anchor ya, maksudnya, ya, Clint ya. Kalau selama kita belum jelas, kita belum tahu persis panggilan hidup kita, memang akan membuat kita terombang-ambing gitu. Itu problemnya. Jadi memang menemukan panggilan hidup kita, mengeluarkan rencana Tuhan dalam hidup kita itu yang harus terus-menerus dicari. Gitu. Karena itu yang akan membentengi kita terhadap gejolak di luar gitu, banyaknya pilihan di luar gitu. Ya. Nah, ini tentu sangat personal ya. Setiap orang tuh berbeda gitu. Ya luas spektrumnya juga panggilan hidup seperti apa gitu. Nah, ini Iya, yang harus makanya. dikumpulkan. Iya, kalau apakah ini berguna bagi iman, oke, secara iman paham gitu. Tapi kalau panggilan hidupku itu kan luas gitu ya Pak ya. Dan kayaknya itu progresif ya, panggilan Ya, hidup. betul. Ini nggak bisa satu malam. Apa namanya, satu hari, 1 bulan, 1 tahun enggak. Ya, intinya gini. Temukan panggilan hidup sedapat yang kamu dapat gitu. Terus setiap pilihan dihadapkan di sini. Nanti panggilan hidup kita juga bisa dievaluasi, bisa direnungkan lagi seperti apa. Tapi menemukan anchor pertama, menemukan patokan awal itu penting gitu. Ya, walaupun nanti bisa nggak pas gitu ya, tapi kan itu seiring perjalanan hidup kita aja gitu. Ya, mas, sampai sekarang pun saya masih bertanya ini fokusnya mau kemana ini? Itu selalu dipertanyakan kan. Karena kalau kalau nggak mempertanyakan itu ya, Goklin ya, itu saya selalu membandingkan dengan hasil output bisnis saya, kerja saya gitu dengan orang lain gitu. Wah, ini parah ini masa bisnis kok kayak gini sih, rugi melulu gitu, gimana nih? Ya, itu pasti ke situ. Ya. Tapi kalau kita udah punya panggilan lah, Tuhan menemukan enggak, kamu misalnya menempatkan Tuhan di jalur pendidikan itu seperti mungkin yang sedang dikumpulin Goklin gitu ya. Udah temukan di situ, pokoknya yang terkait dengan pendidikan itu coba gitu. Mungkin Tuhan ada taruh sesuatu di situ ya. Kayak saya bisnis tuh, saya mau milih industri apa? Oh, saya hanya memilih industri yang di pendidikan karena secara hitungan juga ada, dia punya komunitas, punya basis pelanggan yang banyak. Jadi relevan kalau saya di situ. Tapi lebih diekstrak lagi sebenarnya ya, narasinya, nggak cuma secara ekonomi tapi narasi yang lebih tinggi ya, lebih mulia gitu, itu bisa memberi kekuatan gitu. Dan mestinya kita akan dapat hikmat kalau kita terus menggumuli gitu, lebih kreatif gitu di panggilan, kalau kita bisnis atau pekerjaan ya di situ ya apa gitu. Karena aku salah juga saya alami pergumulan itu, nih industri yang saya mau pilih yang mana nih gitu. Itu Iya. pergumulan itu. Iya betul. Nah makanya kan jadi itu aja udah salah satu option, balik ke topik awal yang Pak Anton sharing slide pertama. Itu kan banyak pilihan. Nah kita nggak tahu kan. Jadi
mau yang sempurna yang mana kita juga nggak tahu kan Pak. Iya, iya, betul. Memang nggak langsung tahu kan? Ya, tapi intinya gini, dari semua pilihan-pilihan itu ya, tetap kita kan harus memilih ya. Nah, sebelum memilih itu sebaiknya kita menetapkan dulu standar kita menurut kita sendiri. Ukuran dalam memilih itu apa gitu. Pasti iman kita dan panggilan hidup kita atau artinya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, memang persoalannya kalau kita sendiri nggak ngerti ya panggilan Tuhan buat hidup saya apa. Nah, itu membuat ibarat kapal itu nggak tahu ini ya, nggak tahu tujuannya, nggak tahu pelabuhan yang mau dituju gitu loh. Ya. Itu memang persoalannya. Itu yang digumulin apa dibawa dalam doa, bawa pergumulan terus menerus gitu. Dan saya yakin ya kalau kita dengan tulus membawa ini di hadapan Tuhan, Tuhan pasti punya cara untuk apa memberi hikmat pada kita ya. Kalaupun itu salah, Tuhan pasti kasih tanda lah istilahnya. Benar nggak? Ya, gini dong. Kalau saya sih berpegang gini, orang yang nggak percaya Tuhan aja ya, itu juga bisa mendapatkan semacam apa hoki, kebetulan atau apa sesuatu yang istilahnya tuh kalau dia niat sungguh-sungguh itu kayak ada rezekinya, ada kutip ya. Kan sering kayak gitu ya. Wah, ini rezeki kamu nih karena kamu sudah memberi, sudah banyak memberi dan seterusnya. Itu kan fenomena yang terjadi. Terutama ini eh ya walaupun nggak terlalu apa beda beda filosofis atau beda prinsip ya. Ada satu agama yang mengajarkan untuk berbakti pada orang tua karena itu wajib gitu. Karena pasti dari situ akan ada apa kemudahan dan memang mengalami gitu orang-orang penganut agama ini ya kalau sama orang tua itu udah pokoknya yang jor-joran habis-habisan untuk orang tua itu biasanya dimudahkan. Nah, itu kan sebenarnya sesuai dengan hukum Tuhan juga kan. Di hukum Taurat itu jelas juga ya harus hormat pada orang tuamu, ayah ibumu gitu. Nah, itu apa namanya eh, apa membawa membawa kita nanti akan menemukan gitu. Memang tidak mudah tapi ya itu harus kita jalani. Nah, mungkin yang lain ada yang memberi masukan buat Yopit. Elsa ini mungkin Elsa. Salam Bapak. Ya, tadi gimana menanggapi dari Pak Yopit? Ya kayaknya ini kita mengalami ya, kayak ketika kita menentukan pilihan. Kalau saya pribadi, karena kita kan nggak tahu ya, nggak ngerti pilihan mana yang terbaik gitu. Nah, jadi kalau saya lebih misalnya mengambil sebuah pilihan itu, ya kita tetapkan dulu pilihannya, baru kita berserah kepada Tuhan, bukan kehendak kita. Maksud kalau saya itu bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kita menjalani itu, tapi bukan kita mengharapkan ekspektasi untuk kayak saya harus sesuai dengan yang saya mau gitu. Tapi menjalaninya itu ya tetap berusaha melakukan itu, tapi tetap menjalani itu, melakukannya lebih ke dengan hati sih kayak beribadah gitu. Maksudnya menikmatinya bahwa melakukan itu bukan untuk kayak saya mau mendapatkan hasil seperti yang saya mau gitu, karena itu kan kalau nggak tercapai sesuai dengan keinginan kita pasti kita akan putus asa, stres, dan kita akan berhenti di situ. Tapi kalau saya lebih ke Tuhan, oke, saya akan ambil pilihan ini tapi bukan kehendak saya melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi ketika kita gagal pun ya berarti itu sudah kehendak Tuhan. Jadi bukan jadi kita ya ikhlas aja gitu ya, berarti bukan yang terbaik gitu Bapak. Dikembalikan lagi. Kalau gagal berarti paradoks bahwa di kegagalan itu kita dapat belajar sesuatu. Jadi kita itu kan nggak menyalahkan siapapun gitu, karena ya bukan kehendak kita. Kalau kita kayak kehendak kita maunya, aku udah berusaha Tuhan, aku pokoknya di sini udah berusaha mati-matian loh, udah mengerahkan seluruh tenaga kekuatan gitu kan, biasanya gitu. Tapi ujung-ujungnya kan kalau Tuhan nggak mengizinkan, karena Tuhan tahu yang terbaik ya. Di itu yang ada ayatnya itu Ibrani 1 ayat 1. Bukan.
yang Khotbah 3 ayat 11. ya terus kan itu di situ kan kita juga harus punya iman ya, yang percaya dan mempercayakan diri gitu. Kalau kita nggak percaya, kita nggak mungkin mempercayakan diri kita kepada orang yang nggak kita percaya. Kalau saya begitu, Bapak. Ya, betul. Tadi yang apa? Yang tadi Elsa bilang apa? Kalaupun gagal ya itu eh, apa dari atas izin Tuhan kan. Itu juga satu mindset yang baik gitu ya. Jadi ini intinya ini juga nanti terkait dengan satu hukum lagi, yaitu hukum proses ya. Kita itu harus lebih menikmati prosesnya gitu, bukan fokus pada hasil akhir. Kalau prosesnya ya walaupun eh, sulit dan banyak gagalnya, tapi kalau dalam proses itu kita makin matang, makin dewasa gitu ya, kan ada hasilnya. Hasilnya itu kematangan jiwa kita, kematangan karakter kita. Ya misalnya dalam bisnis nih, ini ada satu bisnis yang kita jalani itu enggak jalan-jalan di tempat aja ya, masih belum dianggap bisnis lah, rugi terus gitu ya. Tapi dari yang kita jalani proses kita dapat banyak hal, oh harusnya begini, terus juga kesempatan apa? Kesempatan menguji iman kita, ya. Apakah kita terjebak atau tergoda untuk pakai cara-cara yang mungkin secara hasil lebih lebih baik gitu ya, tapi caranya tidak berkenan kepada Tuhan. Itu juga ujian-ujian gitu. Menumbuhkan iman. Nanti kita minggu depan kita belajar bahwa itu kesempatan kita untuk menumbuhkan iman gitu. Ya, apalagi kalau banyak gagalnya itu ujian, benar-benar itu kesempatan membuktikan kita itu percaya Tuhan apa enggak, membuktikan kita memilih Tuhan atau enggak. Pak, Ya. bukankah ada firman Tuhan yang mengatakan rancanganmu bukanlah rancanganku? Mm-mm. Itu ada firman Tuhan mengatakan. Iya, Yeremia ya. Makanya kita harus mengikuti 29 rancangan ayat Tuhan. 11. Jadi rancangan Tuhan yang terbaik, Pak, buat hidup kita, Pak. Kalau menurut Iya. saya. Betul, pasti rancangan Tuhan yang terbaik. Jadi Iya. yang dimasalahkan itu adalah bagaimana tahu itu rancangan Tuhan itu, Pak Koafi. Ya, kita tidak bisa menyelami, Pak, sampai sedalam itu. Tapi kita harus beriman, harus percaya. Kita serahkan segala sesuatu itu, biarin rancangan Tuhan yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita. Begitu, Pak. Betul. Yang saya mau soroti itu sebenarnya gini. Jangan selalu fokus pada hasil menurut ukuran dunia, apalagi ya, ukuran orang lain ya. Apa namanya? Hasilnya seperti apa secara ekonomi, secara jabatan, secara prestis gitu, seperti apa gitu. Tapi fokus melihat proses saat kita menjalani itu, ya. Katakanlah dalam bisnis gitu, kalau bisnisnya kok kurang berhasil apa, tetap kita introspeksi, tetap evaluasi gitu ya. Tapi kita harus dapatkan dalam proses itu apa ya, jangan rugi dua kali, hasilnya jelek, hasilnya nggak sesuai harapan, kita juga nggak merasa ada proses pendewasaan dalam kegiatan itu rugi dua kali kan. Jadi minimal dalam proses yang dialami itu kita belajar something gitu. Apa belajar somethingnya? Kalau buat saya itu belajar mengenali diri. Jangan fokus pada yang di luar ya, yang harus kita kerahkan untuk cari tahu, tapi fokus pada rahasia diri yang kita sendiri kadang nggak ngerti respon diri kita sendiri ya. Kita kadang nggak ngerti siapa diri kita gitu. Maksudnya kedalaman hati kita. Kan firman Tuhan juga bilang kan betapa liciknya hatimu kan. Betapa ya licik gitu. Hati itu penuh kelicikan. Kadang menipu, seringkali menipu gitu. Nah itu ya. Jadi saya sekarang mengambil sikap proses yang dialami, yang saya hadapi, saya tentu mencari yang terbaik ya secara pilihan-pilihan secara matematis, ekonomi, secara bisnis itu ya pasti mencari terbaik. Tapi kan kita juga terbatas kemampuan. Kadang kita belum bisa memberi terbaik, memilih yang terbaik karena kapasitas dan juga mungkin Tuhan belum izinkan. Tapi saat kita memilih dan melakukan, menjalani,
kita harus menikmati prosesnya. Kita mendapatkan sesuatu dari proses itu, ya, dari pilihan paradox of choice itu kita memilih satu, yaitu pilihan Tuhan, pilihan kehendak Tuhan, pilihan panggilan hidup Tuhan buat hidup kita. Itu setelah kita tetapkan, nikmati di situ, ya. Nanti saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan juga, kalaupun kita salah, Tuhan pasti akan kasih tahu, ya. Akan ada sign, tanda-tanda, ya, dalam perjalanan kita. Oh, harusnya kamu masih salah nih, kamu kurang ngerti nih, pindah kemana, arahkan kemana, gitu. Nah, itu exciting. Jadi kita menjalani hidup itu lebih exciting, ya. Benar-benar fokus mindsetnya adalah nikmati proses yang kita alami itu untuk pembentukan diri kita, pembentukan karakter kita, gitu. Itu jauh lebih firm, lebih mendamaikan hati, gitu. Nah, dibanding memperkarakan atau membandingkan hasil akhir. Oke, mungkin itu dari saya. Ada lagi? Terjawab ya. Oke. Ya, teman-teman masih ada lagi? Mungkin ini udah jam ini, Pak. Jam Ya, udah selesai. sudah lewat, iya banget. Oke, teman-teman Kupang udah kemalaman. Oke, teman-teman mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah bersama-sama kami belajar mengenai kebenaran firman-Mu, untuk kami menjalani kehidupan ini, untuk kami mencari terlebih dahulu kerajaan-Mu, ya Bapa. Lalu kemudian kami belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan kemudian kami selalu harus merasa puas dengan apa yang ada, supaya kehidupan kami menjadi ringan, sehingga kami dalam pertandingan iman kami berlomba dengan ringan di dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Anton yang sudah mengajar, terus pakai hamba-Mu untuk mengajar kami di dalam Zoom Discipleship ini, untuk kami terus mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih ya. Semuanya. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih sama-sama. Ya. Ya, terima kasih.